Shalom, selamat pagi jemaat MDC yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena rahmat-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang tak ada habisnya dalam hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan hidup kami pagi hari ini sepenuhnya hanya untuk Engkau. Biarlah Tuhan, dan kami percaya sepulang kami dari tempat ini kami akan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut lawatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati kita memuji Tuhan. Kita percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap pujian kita. Amin. Kita bersuka cita karena hari ini Tuhan baik bagi kita. Amin. Mari bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Berikan yang terbaik hanya bagi Dia, sebab Dia yang layak terima setiap pujian kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap
Sebab Dia yang layak terima setiap pujian kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hadir di tempat ini, siap untuk melawat setiap kita. Amin. Kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Engkau besar Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan kebesaran-Mu di tengah kami Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan setiap hidup kami. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan Engkau besar Tuhan, great is our God. Engkau yang terbesar, Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan. Nyatakan Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hanya Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Katakan hanya Engkau yang termulia dalam hidup kami. Mari bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Yang merindukan kuasa lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu, mari pagi hari ini kita katakan bersama-sama dengan segenap hatimu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan Tuhan. Katakan great is our God, great is our God. Kau yang terbesar, Kau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada saat ini karena Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami dan membawa setiap hidup kami dari kemenangan sampai kemenangan. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tak terlukiskan dengan kata-kata betapa kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar.
menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kami melihat kasih setiamu. Selalu kulihat setiamu di setiap pergumulan kami Tuhan. Melewati badai yang besar, ada tangan kuat yang menjaga langkah kami. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Katakan dengan segenap hatimu. Bersamamu, Kau yang menyanggupkan kami Tuhan untuk melalui setiap pergumulan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku
Kami bersyukur kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersukacita karena kehadiran Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Allah yang melimpah di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Roh-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami, menjamah kami, membangkitkan kami, menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu sendiri, kehadiran-Mu ya Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Kehadiran-Mu memberikan kami kekuatan, kehadiran-Mu memberikan kepada kami penghiburan, dan kehadiran-Mu memberikan kepada kami segala yang kami perlukan. Sebab itu pada pagi hari kami membuka hati kami seluas-luasnya, agar Roh-Mu dan firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami, mengubah kami, memberkati kami, menjadikan kami lebih indah di mata-Mu ya Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di tangan Tuhan setiap pergumulan kami, Engkau sanggup mengubahnya menjadi berkat bagi kami, menjadi kemenangan bagi kami. Ketika kami setia berjalan dengan Engkau, kami juga akan melihat kesetiaan Tuhan untuk menolong kami. Kami juga akan melihat kesetiaan Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada kami. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap setia mengiring Engkau, setia untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicara melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama, dan berkatilah kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kehadiran-Mu di tempat ini ialah membangkitkan kami, menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita bersukacita memberikan hati dan waktu kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita pelihara dan perlu kita disiplin dalam hidup kita. Karena dengan demikianlah kita boleh melihat kehadiran Tuhan, kita boleh melihat kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, di tengah-tengah kita, juga di dalam diri saudara-saudari kita satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang saya kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, melanjutkan pembicaraan atau renungan kita di hari yang lalu. Kita sudah merenungkan firman Allah bagaimana kehidupan orang Kristen atau umat Tuhan di zaman para hakim-hakim, di mana mereka hidup setengah hati. Dan saya harap tidak ada di antara kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di gereja ini yang hidupnya setengah-setengah hati. Ikut Tuhan setengah hati. Nah, itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena itu tidak mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Hidup kita ini diberkati Tuhan, kemudian kita melupakan Tuhan, kemudian kita meninggalkan Tuhan, kemudian kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi sampai kita nggak bisa melakukan apa-apa, sehingga kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan dalam anugerah dan kebaikannya menolong kita, membebaskan kita, kemudian memberkati kita kembali, kemudian kita melupakan Tuhan lagi, kemudian kita menyembah sesuatu yang lain, dan kemudian kita mengalami masalah lagi, kita berseru kepada Tuhan lagi, kita dipulihkan, kita diberkati, dan kemudian kita jatuh seperti lingkaran yang seperti itu. Dan banyak orang Kristen yang hidupnya semacam itu, berputar-putar dari hidup diberkati, lupa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengalami kesulitan, berseru kepada Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, lupakan Tuhan lagi, semacam itu saudaraku. Tidak menjadi kesaksian. Tidak ada tujuan Tuhan yang dapat dicapai dengan cara hidup yang semacam itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan cara hidup yang semacam itu, kita hanya hidup berpusat pada diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa melihat tujuan Allah dalam hidup kita yang bisa kita capai dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Allah di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang 10, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai bangsa Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan.
Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Halmat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kemnas adik Kaleb. Roh Tuhan menghigapi dia, dan dia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amallah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Kalau Anda membaca ayat berikutnya, berputar. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Selalu begitu. Dibebaskan, diberkati Tuhan, dipulihkan. Hakim-hakimnya meninggal, lalu lupa sama Tuhan. Senang dengan berkatnya, lupa sama Tuhannya. Kemudian meninggalkan Tuhan. Kemudian mengalami masalah lagi. Ditindas bangsa asing. Kemudian berseru kepada Tuhan, bertobat, ditolong Tuhan. Melupakan Tuhan lagi, dan selalu begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana minggu yang lalu kita membicarakan, kenapa bangsa-bangsa itu ada di tanah Kanaan? Mengapa ada bangsa-bangsa yang masih tinggal di Kanaan? Itu semua karena akibat ketidaktaatan mereka. Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya mereka menghalau mereka keluar dari tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak taat. Kita sudah merenungkan hal-hal apa yang membuat mereka tidak taat. Sehingga bangsa-bangsa itu ada di sana. Akibat ketidaktaatan itulah Allah berfirman kepada mereka pada Hakim-Hakim pasal yang kedua, bahwa Allah tidak lagi mau mengusir mereka. Allah tidak lagi mau mengusir mereka. Kalau seandainya pada awal pertama mereka mau mengusir mereka, Allah menolong mereka. Allah berperang bagi mereka untuk mengusir mereka. Tapi karena mereka tidak mau mengusirnya, akhirnya Allah membiarkan bangsa-bangsa ini tinggal di tengah-tengah mereka. Saudara, akibat ketidaktaatan mereka lah, sehingga bangsa-bangsa itu ada di tengah-tengah mereka. Ada raja-raja yang dibiarkan tinggal di tengah-tengah tanah perjanjian tersebut. Ayat yang ketiga. Dan merekalah yang sebelumnya menjadi jerat, menjadi duri dalam daging. Merekalah yang akhirnya, yang seringkali membuat mereka, orang-orang Israel itu menjadi jatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran sebetulnya. Ketika Anda terima Yesus, percaya kepada Yesus, Tuhan ingin kita melepaskan kehidupan kita yang lama secara total. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan dosa kita yang lama, apapun jenisnya, Tuhan ingin itu kita lepaskan. Namun yang terjadi seringkali adalah kita mengizinkan atau tidak mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menjadi kesayangan kita. Padahal Tuhan ingin itu kita lepaskan.
Namun kita nggak mau lepaskan. Oh, saya memang hobinya minum-minuman keras. Yang lain boleh saya lepaskan, tapi saya akan tetap minum minuman keras. Misalnya saja. Oh, saya senangnya judi. Yang lain boleh saya lepaskan. Yang lain saya tinggalkan. Tapi judi ini kesenangan saya. Jadi sekarang saya judi. Enggak pakai uang, hanya untuk melampiaskan hobi saya. Membuat adrenalin saya semakin bergairah kalau saya judi. Saya ingat cerita seorang penginjil yang terkenal namanya Jimmy Swaggart. Dipakai Tuhan. Bisa main keyboard, main piano, bisa menyanyi, bisa berkhotbah dengan baik. Namun satu hal, dia masih menyimpan gambar porno. Yang dulu menjadi kesenangannya. Dia simpan itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia penuh dengan pelayanan, dia sedang stres. Dia ingin, zaman sekarang namanya healing. Dia lihat gambar-gambar itu kembali. Dan tidak lama kemudian akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dan setelah itu kita tidak mendengar lagi pelayanannya. Saudara-saudara sekalian, seharusnya dia bisa membuangnya itu. Namun dia, ya saya simpenlah dulu, mungkin dulu ini belinya mahal, jadi saya simpen, saya tidak gunakan. Tapi pada waktu titik-titik lemah itulah iblis mengecoh yang bersangkutan. Dan akhirnya yang bersangkutan itu jatuh dalam perzinahan. Nah, saudara-saudara, itulah raja-raja yang masih tinggal di dalam hidup kita. Itulah bibit-bibit dosa yang kita tidak mau singkirkan, yang masih ada dalam hati kita masing-masing. Yang pada waktu satu saat ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak berjaga-jaga, bisa digunakan iblis untuk menyerang kita dan kemudian menjatuhkan kita. Sebab itu penting buat kita untuk memastikan bahwa hati kita, hidup kita ini benar-benar kita melepaskan masa lalu kita. Kita sungguh-sungguh melepaskan kehidupan kita yang berdosa. Jangan disisakan sedikit pun. Kalau Anda dan saya menyisakan itu, nah itu adalah seperti tempat pijakan iblis yang pada satu saat, pada satu titik bisa menyerang saudara, menyerang saya, dan menjatuhkan kita ketika kita tidak waspada. Saudara-saudara, bangsa-bangsa itu ada di tengah-tengah mereka karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ini merupakan kerugian yang amat sangat besar. Namun yang indah adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Penuh dengan kuasa, penuh dengan kedaulatan. Dan dia bisa merubah suatu tragedi menjadi kebaikan bagi umatnya. Dia bisa merubah kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Untuk kebaikan kita. Itu luar biasa sekali. Berapa kali kita memilih jalan yang salah. Berapa kali umat Israel memilih jalan yang salah. Tetapi Tuhan dalam anugerah, dalam kasih sayangnya yang besar. Dalam kuasanya yang besar itu. Menggunakan kesalahan-kesalahan itu untuk kebaikan mereka. Ini luar biasa sekali. Ini hanya karena anugerah saja. Sehingga sesuatu yang seharusnya menghancurkan kita, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Itulah yang dikatakan juga di dalam Roma 8 ayat 28. Bangsa-bangsa itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan izinkan itu. Ini bukan rencana yang sempurna dari Tuhan. Rencana yang sempurna dari Tuhan adalah bangsa-bangsa itu keluar dari tanah perjanjian. Namun karena ketidaktaatan mereka, bangsa-bangsa itu ada di tengah-tengah mereka. Namun Tuhan dalam kasih sayang, dalam anugerahnya, menggunakan bangsa-bangsa itu untuk dua hal. Untuk kebaikan umat Tuhan pada waktu itu. Dalam dua hal. Dan itulah yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14.
ayat 1 dan ayat yang keempat dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Yaitu yang pertama adalah untuk menguji mereka. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai atau mengetes orang Israel dengan perantaraan mereka. Yang pertama, untuk menjadi batu penguji. Menjadi alat untuk mengetes, untuk menguji bangsa Israel. Saudara, masalah-masalah kesulitan-kesulitan dalam hidup kita seringkali juga adalah cara Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu untuk menguji saudara dan saya. Untuk menguji kita semuanya. Jadi saya ingin mengajak saudara melihat setiap pergumulan dan kesulitan atau kenikmatan bahkan yang muncul dalam hidup saudara, hidup saya, harus dilihat sebagai ujian. Masalah yang saudara sedang hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi, atau berkat yang saudara sedang nikmati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hal apapun. Bisa jadi itu menjadi ujian. Untuk menguji apa? Ayat yang ke-14, ayat yang keempat dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, bangsa-bangsa itu, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi bangsa-bangsa itu ada di tengah-tengah mereka supaya bangsa-bangsa ini menjadi batu penguji apakah bangsa Israel mentaati Tuhan. Mentaati perintah-perintah Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada hamba Tuhan Musa. Itu yang pertama. Apakah saudara dan saya tetap mentaati Tuhan ketika ada ujian? Saudara, orang tidak korupsi bukan berarti dia orang yang berintegritas. Mungkin saja dia tidak korupsi karena dia tidak punya kesempatan untuk korupsi. Bagaimana dia korupsi kalau dia tidak punya kesempatan untuk korupsi? Orang disebut berintegritas kalau dia punya kesempatan untuk korupsi dan tidak korupsi. Itu baru dikatakan dia orang yang tidak korupsi. Tapi orang yang tidak korupsi karena tidak punya kesempatan untuk korupsi, belum tentu adalah orang yang tidak korupsi. Bisa saja kalau dia punya kesempatan korupsi, dia korupsi. Nah, bagaimana Tuhan melihat apakah mereka mentaati Tuhan? Mentaati perintah-perintah Tuhan atau tidak? Maka bangsa-bangsa itulah yang digunakan Tuhan untuk menjadi alat uji buat mereka. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Apakah mereka tetap mematuhi perintah Tuhan? Apakah mereka tetap menyembah Tuhan? Apakah tetap mereka memprioritaskan Tuhan atau tidak? Semuanya itu hanya bisa kita nilai benar atau tidak kalau ada ujian. Kalau ada godaan, diperhadapkan kepada yang bersangkutan. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah itu menguji kita dalam tiga perkara. Yang pertama adalah, apakah kita tetap mentaati Tuhan, setia kepada Tuhan. Punya banyak masalah, apakah kita masih setia beribadah, setia berdoa kepada Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah, punya fasilitas, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau kita melupakan Tuhan karena sedang menikmati berkat? Kesetiaan kita mentaati Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan menguji kita untuk mengetahui apakah saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan. Kalau yang pertama adalah apakah kita tetap mentaati Tuhan, yang kedua adalah apakah saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu merupakan ujian bagi umat Israel. Apakah mereka tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau Anda membaca kisah itu, cerita atau ujian itu, seperti begini saudaraku. Saya membacanya pada Ulangan pasal 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ini ujiannya begini. Kalau ada seorang nabi bernubuat, melakukan mujizat, dan semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Dia berdoa untuk orang sakit sembuh. Dia berdoa untuk orang hutangnya beres, diputihkan hutangnya. Saudara, bon-bonnya hilang. Pokoknya mujizat terjadi. Penglihatannya terjadi. Tapi setelah itu dia membujuk kita untuk beribadah kepada Allah asing. Mengajarkan sesuatu yang salah. Maka itu ujian. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita atau tidak? Saudara-saudara sekalian, ini ujian. Seringkali dalam hidup kita melihat mujizat terjadi. Kita melihat berkat bertubi-tubi. Kita melihat keberhasilan datang bertubi-tubi. Itu ujian. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan atau tidak? Abraham mengalami ujian yang sama. Ketika dia diberkati dengan hadirnya seorang putra yang namanya Ishak. Dia mengasihi Ishak. Putra itu sudah ditunggu begitu sangat lama. Anak perjanjian. Tapi pada satu saat Allah berfirman kepada Abraham, persembahkan Ishak. Dan kalau Anda membaca kisah itu, Abraham tidak bimbang, tidak ragu. Berketetapan hati membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Lulus. Dia mengasihi Tuhan, sang pemberi anak dibandingkan mengasihi anaknya sendiri. Ada banyak orang yang tidak lolos di sini, saudara. Ada banyak orang yang tidak lolos di sini. Hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budinya. Seringkali mengesampingkan Tuhan untuk sesuatu yang sepele sebetulnya. Tapi dia rela mengesampingkan Tuhan. Ujian yang ketiga adalah untuk memurnikan kita. Dengan ujian itu kita tahu, saudara-saudara sekalian, apa yang masih terkandung dalam hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan ujian itu Tuhan memunculkan itu dalam hidup kita supaya kita bisa meninggalkan itu. Kata Mazmur pasal 66 ayat 10-13. Yesaya 48 ayat yang 10. Allah menguji kita dengan api kesengsaraan, dengan penderitaan. Allah memunculkan hal yang buruk dalam hidup kita yang perlu kita tinggalkan. Hal yang salah dalam hidup kita yang perlu kita koreksi. Itu adalah ujian. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa-bangsa itu ditinggalkan Tuhan di tanah perjanjian itu. Tujuannya untuk menguji mereka. Apakah mereka taat kepada Tuhan? Apakah mereka mengasihi Tuhan? Untuk menunjukkan kepada mereka apa yang perlu mereka buang dalam hidup mereka. Tuhan memunculkan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita pun seringkali sebagai alat untuk menguji kita.
Apakah kita setia mengasihi Tuhan, setia mentaati Tuhan? Apakah kita mau meninggalkan hal-hal yang buruk yang Tuhan tunjukkan pada masa-masa kita mengalami ujian tersebut? Yang kedua, tujuan Tuhan meninggalkan bangsa-bangsa itu adalah untuk melatih mereka. Saudara perhatikan pada ayat yang kedua dan ayat yang keempat tadi. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Maksudnya hanyalah untuk supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Mereka yang sudah ada di tanah perjanjian itu tidak mengalami perang. Mereka adalah anak-anak dari Yosua, anak-anak dari Kaleb. Mereka tidak pernah mengalami pertempuran itu. Dan Tuhan mengizinkan mereka, bangsa-bangsa itu, untuk melatih mereka berperang. Kalau Anda membaca, merenungkan firman Tuhan minggu yang lalu, generasi itu adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang besar. Mengapa mereka tidak pernah mengenal perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan? Karena mereka tidak pernah mengalami pertempuran. Kalau Anda dan saya tidak pernah mengalami perang, bagaimana saudara bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat menolong, mujizat Tuhan yang begitu dahsyat menolong. Mereka hanya mendengar itu sebagai kisah di masa lalu, tetapi mereka tidak pernah mengalami sendiri bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Sebab itulah mereka harus mengalami peperangan supaya mereka bisa melihat bahwa Allah yang pernah membelah Laut Merah, Allah yang sama yang sanggup menolong mereka dalam peperangan yang mereka hadapi. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang seringkali berperang hanya untuk dirinya sendiri. Berperang karena masalah keuangan. Berperang karena masalah pekerjaan, berperang karena masalah sakit penyakit, berperang karena masalah relasi dalam keluarga. Tapi jarang orang berperang karena pekerjaan Tuhan. Itu seperti Simson. Dia berperang melawan orang Filistin hanya membela dirinya sendiri saja. Bukan itu. Simson dilahirkan untuk menjadi nazir Allah. Dia seharusnya memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Filistin. Tapi dia tidak lakukan itu. Yang dilakukan adalah dia menikah, membuat teka-teki, dikhianati orang, marah, balas dendam. Dan Allah pakai kebodohan Simson untuk kemuliaannya. Itu luar biasanya Tuhan. Seandainya Simson itu punya misi. Hidupnya punya misi untuk kerajaan Allah. Luar biasa saudara. Dampaknya luar biasa. Dia bukan membunuh orang Filistin karena istrinya diambil. Dia bukan membunuh orang Filistin karena dikhianati. Akhirnya Simson bagaimana hidupnya? Tragis. Seorang nazir Allah, seorang hamba Tuhan berubah menjadi pelawak. Namun indahnya Tuhan adalah ketika masa krisis itu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kekuatannya. Dan dia membunuh bangsa Filistin, raja-raja Filistin lebih banyak. Itu karena Tuhan. Tapi Anda bayangkan kalau Simson itu mengerti tujuan Allah. Dia berperang bagi Allah. Itu luar biasa saudara. Itu dampaknya pasti lebih dahsyat. Nah saudara-saudara sekalian. Allah ingin melatih kita berperang. Bukan hanya berperang karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tapi lebih jauh berperang karena tujuan Allah. Saudara memang bisa mengalami kuasa Allah melalui masalah keuangan saudara. Saudara bisa melihat kesetiaan dan kedahsyatan Allah melalui masalah
kesehatan saudara. Saudara bisa melihat kedahsyatan kesetiaan Allah melalui masalah keuangan saudara. Memang bisa. Tapi itu tidak maksimal. Kalau Anda ingin maksimal, saudara mesti berperang untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Allah. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dari situ saudara akan melihat kedahsyatan Allah yang lebih indah, lebih luar biasa daripada kedahsyatan Allah ketika Anda diselesaikan masalah keuangan saudara. Banyak orang berkutat kepada dirinya sendiri. Hidupnya seperti Simpson. Dia memang dipakai Tuhan, tapi untuk kepentingan sendiri. Dampaknya tidak maksimal dalam hidupnya. Dan saya ingin saudara semuanya punya dampak yang maksimal. Melatih mereka untuk berperang. Melatih mereka untuk berperang. Allah mengizinkan masalah dan kesulitan datang dalam hidup kita untuk melatih saudara berperang. Agar apa? Agar saudara melihat kuasa Allah. Mengalami kuasa Allah bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai pengalaman hidup saudara hari ini. Saudara melihat kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara melihat penggenapan janji Allah, kuasa penghiburan Allah, kehadiran Tuhan di masa-masa sulit. Bukan dari cerita di masa lalu, tetapi menjadi pengalaman realita kita hari ini. Supaya melaluinya saudara bisa menyaksikan kepada orang lain. Bahwa Allah yang kita sembah itu hidup. Yang sudah menolong kita, yang sudah memberkati kita. Dan Allah yang sama yang sanggup menolong mereka dan memberkati mereka. Berperang. Jadi kenapa saya punya masalah Tuhan bertubi-tubi begini? Saudara lihat, Tuhan engkau mengizinkan masalah ini datang. Supaya aku punya pengalaman tentang kedahsyatan Tuhan. Tentang kesetiaan Tuhan. Tentang keajaiban Tuhan. Tentang kemurahan Tuhan. Saudara lihat masalah saudara hari ini. Saudara lihat, kita semua lihat masalah dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun juga. Lihat sebagai kesempatan untuk saudara melihat, mengalami kebaikan Allah, kemurahan Allah, kedahsyatan Allah untuk menjadi cara untuk Anda bersaksi kepada orang lain. Bagaimana Anda bisa mengalami kedahsyatan Allah kalau Anda tidak pernah mengalami persoalan? Semakin besar persoalan yang saudara hadapi, saudara akan semakin melihat kuasa Allah yang lebih besar dari masalah saudara. Jadi jangan melihat masalah sebagai hambatan. Lihatlah masalah sebagai sarana untuk saya lebih mengenal Tuhan. Allah mengizinkan masalah untuk saya lebih mengenal Tuhan. Allah mengizinkan kesulitan supaya saya lebih mengalami kesetiaan Allah. Supaya saya lebih indah di mata Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih. Jadi apa tanggapan yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi semuanya itu? Tanggapan yang pertama adalah kita harus menjalin relasi yang erat dengan Tuhan setiap hari secara konsisten. Mengapa demikian? Begitu Anda menghadapi serangan, begitu Anda menghadapi masalah, saudara tinggal datang kepada Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami hikmat Tuhan, mengalami kekuatan Allah untuk menolong saudara menghadapi serangan tersebut. Orang-orang Israel pada zaman dulu tidak. Bayangkan, Otniel muncul setelah umat Israel berseru kepada Tuhan. Kapan itu mereka berseru? Setelah 8 tahun ditindas oleh Raja Aram Mesopotamia. Saudara bisa membaca selanjutnya, ada yang 8 tahun, ada bahkan yang 20 tahun mereka ditindas, baru berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kirim pertolongan setelah mereka
habis-habisan berjuang untuk dirinya sendiri dengan kekuatannya dirinya sendiri selama bertahun-tahun dan tidak menghasilkan apa-apa, baru mereka berseru kepada Tuhan. Mengapa tidak pertama kali mereka mengalami serangan berseru kepada Tuhan? Mengapa mereka ketika pertama kali diserang musuh bertobat, berpuasa, minta tolong sama Tuhan? Mengapa harus menunggu 8 tahun, 20 tahun baru mereka berseru kepada Tuhan? Ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa baru berseru kepada Tuhan. Seharusnya tidak demikian. Kita tidak bisa mencegah iblis menyerang kita. Tapi kalau Anda punya relasi yang erat dengan Tuhan setiap hari, serangan datang, saudara punya kekuatan Allah. Saudara punya kemampuan Allah. Saudara punya hikmat Allah. Saudara punya janji Allah. Dan saudara bisa mengkanter, mengatasi, mengalahkan serangan-serangan itu. Mengapa kita harus menggunakan kekuatan kita sendiri bertahun-tahun. Sampai kita habis-habisan. Sampai kita tidak punya apapun, baru kita berserah kepada Tuhan. Sampai kita nggak punya apa-apa baru berserah kepada Tuhan. Mengapa kita tidak mau berserah kepada Tuhan sejak awal? Karena kita tidak menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita hidup mengandalkan diri kita sendiri. Hidup berdasarkan naluri kita. Hidup berdasarkan pengalaman kita. Hidup berdasarkan keputusan-keputusan kita sendiri. Hidup berdasarkan keinginan-keinginan kita sendiri. Sampai kita dikalahkan pada titik yang paling bawah. Baru kita berseru kepada Tuhan. Saya tidak mau. Dan saya ingin mengajak saudara, jangan sampai kita habis-habisan baru bertobat. Jangan sampai kita sudah terpuruk baru kita bertobat. Sebaliknya kalau Tuhan sudah menegur kita, menunjukkan sesuatu yang kita harus rubah, kita rubah sejak dini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda dan saya menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, tanggapan kita harus mentaati firman Tuhan. Menyelesaikan semua masalah kita dengan caranya Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun. Kalau Anda membaca pada Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai di padang gurun dan setiap kali pencobaan itu datang, Yesus selalu mengutip firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap perkataan firman Allah. Nyalah engkau iblis, kita harus menyembah Allah saja. Kamu tidak boleh mencobai Tuhan. Cobaan-cobaan yang diberikan iblis kepada Yesus itu bukan cobaan yang enteng, saudara, itu pencobaan yang luar biasa. Bayangkan ditawarkan seluruh isi dunia. Tapi Yesus mengatakan, kita hanya menyembah Allah saja. Kita baru ditawari jabatan tertentu saja sudah kelepek-kelepek. Ditawari jumlah uang tertentu, kenikmatan tertentu, kita sudah rela. Karena kita tidak kaya dengan firman. Sehingga kita mengambil keputusan berdasarkan selera kita. Bukan berdasarkan kebenaran firman. Berapa banyak selera kita mengambil peran yang dominan dalam keputusan-keputusan hidup kita. Padahal sebetulnya kita harus memutuskan sesuatu dalam hidup ini. Berdasarkan tuntunan firman Allah. Ketiga, tidak menyerah, melainkan bertekun. Memang kadang-kadang ada satu masalah yang ketika kita hadapi, kita doakan, kita terapkan firman, tidak serta-merta selesai. Dibutuhkan ketekunan, bertahun-tahun. Tetapi ketekunan yang Anda lakukan dalam menanggapi satu masalah, tidak ulang percuma. Ketekunan membuat kita tahan uji menurut Roma pasal 5 ayat 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Takun. Oh, saya sudah berdoa seminggu enggak ada jawaban. Oh, saya sudah berpuasa 3 hari enggak ada jawaban, enggak ada. Oh, saya sudah melakukan firman Allah tapi belum datang pertolongan. Ya, buat apa? Bukan begitu caranya. Caranya adalah kita bertekun, tidak menyerah dengan keadaan. Tekun. Apa saja yang kita lakukan dalam kebenaran, kita lakukan dengan ketekunan. Pasti membuahkan hasil. Pertama, hasil itu merubah hidup kita. Dan hasil yang kedua adalah merubah keadaan kita. Dan mereka gagal.
Umat Israel gagal. Saudara, kegagalan mereka itu sudah diperhitungkan sama Tuhan. Kalau Anda membaca pada Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1-5, Tuhan sudah memperingatkan kalau kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, hati-hati. Jangan sampai ini, jangan sampai itu, jangan sampai itu. Dan itu yang mereka lakukan, saudaraku. Mereka tidak hati-hati dan melakukan. Apa yang mereka lakukan? Kegagalan mereka. Ayat yang ke-6, mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka. Dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada para anak lelaki orang-orang itu. Kawin campur. Setelah kawin campur apa yang terjadi? Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Kalau Anda lanjutkan dalam pembacaan berikutnya, mereka akhirnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terjadi 3. Pertama, kawin campur. Setelah kawin campur, istrinya atau suaminya mempengaruhi. Ayo sekali-sekali datang ke Baal dah. Maka setiap hari ke sinagog terus. Ya sekali-sekali datang ke Baal. Ya datanglah ke Baal sekali-sekali. Kan seminggu ada 4 kali. Ya. Minggu pertama boleh ke tempat kamu, minggu kedua ke tempat saya, giliran lah. Sama adilnya. Akhirnya yang terjadi adalah kompromi dan akhirnya menyembah Baal. Dan kalau orang sudah kehilangan Tuhan, saudaraku, hidupnya pasti rusak. Saudara, kalau Anda membaca kitab Hakim-Hakim seterusnya itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Khususnya Hakim-Hakim mulai pasal yang ke-19 sampai 21. Itu mengerikan sekali. Mengerikan. Itu bangsa yang mengenal Tuhan, tapi melupakan Tuhan. Kejahatannya luar biasa. Bahkan sampai Bani Benyamin itu hampir punah karena perang sipil. Ada orang yang memperkosa, ada orang yang mutilasi. Luar biasa. Itu mereka mengaku menyembah Tuhan, tapi tidak menjadikan Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Jahat luar biasa. Saudara, mereka gagal. Dan kegagalan mereka itu akhirnya Tuhan menjual mereka, istilahnya Tuhan menjual mereka kepada raja Mesopotamia, Kushan-Rishathaim. 8 tahun. Sampai mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Sampai mereka bertobat, berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan kirim seorang yang namanya Otniel, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berperang, dan Tuhan memberi kemenangan dan memulihkan mereka, dan negeri itu menjadi aman. Diberkati Tuhan lagi. Tapi kalau Anda membaca ayat berikutnya, kembali lagi. Setelah Otniel mati, bangsa itu kembali menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, berbuat jahat di mata Tuhan. Tuhan kirim bangsa lain lagi menindas mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, saya tidak mau kita semua mengalami itu. Kita tidak mau menyia-nyiakan berkat Tuhan. Kita tidak mau generasi anak-anak kita mengalami semacam itu. Kita tidak mau anak-anak kita meninggalkan Tuhan setelah kita wafat, bukan? Setelah kita tidak bisa mengawasi mereka. Kemudian mereka hidup setengah Tuhan, setengah dunia, setengah Tuhan, setengah dosa. Dan mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Sampai mereka bertobat lagi. Saya ingin mengajak saudara semuanya, agar itu tidak terjadi pada generasi saudara, generasi berikutnya. Agar kita menjadi umat yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sampai anak cucu kita setia kepada Tuhan. Bahkan ketika kita sudah wafat, mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara itu punya idam-idaman semacam itu? Saya mempunyainya. Saya harap saudara mempunyainya.
kerinduan yang sama. Kita berdoa, kita membawa mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita melihat semua masalah ini adalah ujian dan latihan. Untuk menguji saya, menguji saudara. Apakah saya tetap mengasihi Tuhan? Apakah saya tetap mentaati Tuhan? Apakah saya mau dimurnikan melalui masalah saya? Mau disucikan melalui masalah saya? Dan mari kita melihat semua masalah ini adalah latihan buat saya untuk berperang. Latihan untuk saya menerapkan firman Allah. Latihan saya menangani kesulitan saya dengan setia kepada Tuhan. Latihan untuk saya tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah begitu banyak tawaran yang mencoba menggiurkan, yang membuat kasih kita menjadi dingin. Menjadi dingin. Latihan agar kita tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kesulitan saudara dan masalah kita hari ini, saya percaya kesulitan tidak akan pernah menghancurkan kita. Saya percaya kalau kita bisa menangani kesulitan dengan baik, menanggapi dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan bertekun kepada Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan, saudara akan mengalami akan kedahsyatan Allah. Bukan dari cerita orang lain, tapi dari cerita saudara. Allah setia menjawab doa saya. Allah tidak melalaikan ketaatan saya. Allah setia memberkati saya ketika saya setia melayani Dia. Saudara-saudari yang saya kasih, jangan melihat masalah sebagai hal yang akan menghancurkan saudara. Lihat masalah sebagai hal Allah di tangan Tuhan untuk saudara mengenal, mengasihi, dimurnikan melalui masalah kita. Saya yakin saudara sekalian, kita akan mengalami hal-hal yang baik. Bahkan ketika kita sudah mengalami satu tragedi yang buruk karena kesalahan masa lalu kita. Tapi Allah itu Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup merubah hal yang buruk yang seharusnya menghancurkan kita menjadi alat untuk memurnikan kita, menjadi alat untuk membawa kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengalami kebaikan dan kedahsyatan Allah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan setia. Kesetiaan-Mu dan kasih-Mu kepada kami sudah Engkau buktikan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kuasa-Mu sudah dibuktikan ketika Engkau bangkit dari antara orang mati. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, berbagai macam kesulitan dan pergumulan yang jemaat-Mu dan kami semua hadapi. Baik di dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam hal apapun juga. Kami tidak mau menyerah. Tapi kami mau bertekun untuk setia kepada Tuhan. Kami mau bertekun untuk mengasihi Tuhan. Kami mau bertekun untuk tetap melakukan kehendak Tuhan yang menjadi bagian kami. Tuhan, kami berdoa supaya melalui semua itu, kami anak-anak boleh melihat dan diperlengkapi bagaimana Tuhan itu setia kepada kami. Bagaimana Tuhan itu ajaib. Bagaimana Tuhan itu sanggup merubah hal yang buruk untuk kebaikan kami. Bagaimana Tuhan itu sanggup melakukan mujizat bagi kami. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu yang saya kasihi pada pagi hari ini, mari kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh hadir. Sungguh hadir di tengah-tengah kesulitan kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing. Dia sedang melatih saudara dan sedang menguji kita. Mari kita ingat, mari kita jalin relasi yang erat dengan Tuhan, agar setiap hari kita sungguh-sungguh bisa mengalami hikmat Tuhan, tuntunan Allah. Dan ketika kita menapaki dengan kesetiaan, dengan percaya, kita akan bisa melihat, punya pengalaman akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Allah, akan sempurnanya jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, akan sempurnanya kuasanya yang bekerja dalam hidup kita semuanya. Sebab itu pada pagi hari ini, mari kita percaya bahwa di tangannya ada mujizat yang sanggup. Ketika kita berteriak minta tolong sama Dia, ketika kita bertobat, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan kirim pertolongannya bagi kita semuanya. Dan setelah kita ditolong dan diberkati Tuhan, jangan kembali lagi, jangan kembali melupakan Tuhan, tetapi kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau komitmen mengasihi Tuhan seumur hidup kita semuanya. Tuhan Yesus kan membawa beban-beban dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Kami berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Allah, memohon kuasa Allah dinyatakan, memohon mujizat Allah dinyatakan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Kami mau bertobat di hadapan Allah. Dan kami yakin sebagaimana Engkau menolong umat Israel ketika mereka berseru kepadamu, Engkau juga akan menolong kami. Hatimu yang penuh dengan belas kasihan, hatimu yang penuh dengan kebaikan kemurahan, kami percaya akan mengulurkan tangan pertolongan-Mu bagi kami semuanya, anak-anak-Mu. Kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat hidup kami lebih indah di mata Tuhan. Dan kami mau belajar setia kepada Tuhan. Kami akan mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Bahkan anak cucu kami doakan supaya mereka setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap akal budi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat warta jemaat. Shalom, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah hari ini. Di sini Anda bukan orang asing. Karena itu kami menantikan kehadiran Anda kembali dalam pertemuan berikut ini.
Ibadah minggu depan dilakukan secara onsite pada pukul 9.00 dan 11.00 WIB, serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9.00. Bapak Ibu Saudara-saudari diundang hadir dalam ibadah dengan mengajak jiwa-jiwa baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi kegiatan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera. Ibadah anak Star Kids diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9.00. Informasi akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk terlibat dalam pertemuan doa pagi dan doa syafaat via Zoom. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5.00 serta doa syafaat setiap Sabtu pukul 19.00. Kami bersyukur atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money ataupun transfer. Sekian pengumuman hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya saudara sekalian, apapun ujian yang kita hadapi, ini merupakan latihan untuk kita mengalami kasih Tuhan, latihan untuk kita menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan, latihan untuk kita bertekun, dan pada ujungnya kita akan melihat kita punya pengalaman yang baru tentang Tuhan yang kita sembah. Kita punya pengalaman yang baru, bahan kesaksian bahwa Allah yang kita sembah hidup menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita dan memberi kemenangan bagi kita. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup merubah tragedi menjadi sarana untuk kami bertumbuh. Bahkan Engkau Allah yang menguasai segala, mengontrol segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami berdoa, memohon tuntunan Tuhan, membawa kepada kami untuk punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman tentang kasih-Nya Tuhan, tentang kedamaian sejahtera Tuhan, tentang kuasa Allah, tentang mujizat Allah, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi, dalam berbagai macam aspek hidup kami. Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kekuatan yang baru hadir di tengah-tengah kami. Kami akan melihat, kami akan mengalami, akan janji-janji-Mu terjadi. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyongsong hari-hari ke depan dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Kami mau menghadapi segala sesuatu dengan mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami tabur, kami akan menuainya. Sebab itu kami percaya setiap persembahan yang kami persembahkan kepadamu itu berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan tuaian hidup yang kami diubahkan oleh Tuhan, berkat yang dilimpahkan kepada kami, dan buah-buah kebenaran Tuhan nyatakan hadir dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap tangan yang memberinya Tuhan berlipat-lipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita mengandalkan Tuhan dan setia mengasihi Tuhan. Apapun yang ditawarkan oleh dunia untuk saudara tidak mengasihi Tuhan, melupakan Tuhan, atau meninggalkan Tuhan, atau menomorduakan Tuhan, abaikan semuanya. Tetapkan hati kita, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau memprioritaskan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup saya. Saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menolong kita. Berlimpah-limpah berkat itu datang. Dengan ajaib Tuhan menunjukkan kebaikan dan kemurahan. Saudara akan melihat Tuhan membuka jalan bagi saudara. Kesetiaannya tidak akan pernah membuat kita jatuh dan tergeletak. Kesetiaannya akan mengangkat kita, memulihkan kita, memakai kita, sehingga kita akan bisa melihat banyak orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita dan pelayanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa,
anugerah dari Kristus Yesus Tuhan kita, dalam kekuatan, dalam persekutuan oleh Roh Kudus, kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Tuhan, dan hidup kita menyenangkan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bersama